Sebelum kita bahas soal Rusia, Papua, dan konspirasi dunia, tenang, ini bukan teori alien. Boleh dong, pencet tombol subscribe dulu. Gratis, sehat, dan bikin algoritma YouTube makin sayang sama kita. Kalau kamu suka konten yang ngulik isu penting pakai kepala dingin, tanpa bumbu clickbait kebanyakan, subscribe sekarang juga. Karena siapa tahu, di akhir video kamu jadi lebih pintar dari mantan. Oke, lanjut. Papua bukan cuma pulau, jauh dari Jakarta. Wilayah ini adalah kunci strategis Indonesia di timur. Ia menghadap langsung ke Pasifik, berdekatan dengan Australia, dan menyimpan sumber daya alam luar biasa. Dalam geopolitik modern, wilayah kaya dan strategis seperti ini selalu jadi incaran pengaruh kekuatan besar. Jalur perdagangan global lewat Laut Arafura dan Pasifik, dekat dengan pangkalan militer Amerika dan Australia. Jadi perhatian jika terjadi kompetisi pengaruh asing. Rusia sejak lama mencari mitra strategis di kawasan Asia Pasifik. Setelah tekanan dari Barat meningkat pasca konflik Ukraina, Moskow makin aktif membangun kerjasama baru. Indonesia, dengan sumber daya dan posisi strategisnya, jelas menarik. Kemungkinan minat Rusia, akses energi dan mineral langka, investasi infrastruktur sebagai bentuk diplomasi ekonomi, meningkatkan kehadiran di kawasan Indo-Pasifik untuk menandingi Barat. Tapi, kerjasama dengan Rusia bukan tanpa risiko. Dalam dunia geopolitik, hadirnya satu kekuatan besar bisa memicu reaksi dari kekuatan lainnya. Australia dan AS, negara tetangga yang memiliki kerjasama pertahanan kuat, bisa melihat Rusia sebagai ancaman. ASEAN, stabilitas kawasan bisa terganggu jika Indonesia dianggap bermain terlalu dekat dengan Rusia. Internal Papua bisa memicu ketegangan sosial politik lokal jika kehadiran asing tak disosialisasikan secara inklusif. Sejak awal berdiri, Indonesia menganut prinsip bebas dan aktif. Artinya kita tak berpihak pada blok manapun, tapi tetap aktif berperan menjaga perdamaian dunia. Pernah dekat dengan Uni Soviet era Soekarno. Era Orde Baru lebih condong ke Barat. Era reformasi hingga kini, cenderung pragmatis dan non-konfrontatif. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan, agar kerjasama tidak ditafsirkan sebagai keberpihakan dalam rivalitas global. Bukan berarti semua kerjasama dengan Rusia buruk. Justru, kalau dikelola dengan transparan dan sesuai kebutuhan nasional, bisa sangat bermanfaat. Transfer teknologi dan pendidikan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas Papua, diversifikasi mitra strategis, tidak hanya bergantung pada Barat atau China. Namun, prosesnya harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan sensitivitas kawasan. Secara hukum, Indonesia berdaulat dan berhak menentukan siapa yang boleh masuk wilayahnya. Tapi dalam dunia global yang saling terhubung, keputusan politik luar negeri juga membawa konsekuensi internasional. Harus selaras dengan prinsip non-blok ASEAN, komitmen terhadap kawasan damai bebas nuklir. Harus menghindari narasi provokatif yang bisa menjustifikasi campur tangan asing lainnya. Pertanyaan kuncinya bukan sekadar, apakah Rusia boleh hadir di Papua? Tapi, apakah itu sejalan dengan visi jangka panjang bangsa ini? Indonesia harus tetap jadi tuan rumah di negeri sendiri, membuka peluang tanpa menggadaikan kedaulatan. Cerdas memilih mitra, tanpa terbawa arus rivalitas global. Call to action. Gimana menurut kamu? Apakah kerjasama dengan Rusia di Papua masuk akal, atau justru berbahaya? Tulis pendapatmu di komentar ya. Dan jangan lupa, kalau belum subscribe, sekarang waktunya. Biar makin banyak yang tahu bahwa ngomongin geopolitik tuh, gak harus kaku. Sampai jumpa di video selanjutnya.